Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Nah, kita kali ini akan berbicara mengenai kurikulum. Namun demikian, jangan lupa klik subscribe, share, dan juga komen, like, supaya video ini menjadi lebih bermanfaat. Video ini didedikasikan untuk para guru, orang tua, pejabat pendidikan, supaya memahami konten yang akan dibicarakan dengan Profesor Dr. Hamid Hasan ini, yaitu pada episode ke-13 untuk saat ini, dan akan berbicara mengenai elemen-elemen capaian pendidikan, bagaimana cara guru harus menemukan komponen-komponen capaian pendidikan dan sampai pada perumusan materi pembelajaran. Sehingga kalau Anda sudah biasa dengan kurikulum 2013, ini tinggal melangkah sedikit saja untuk membuat capaian pendidikan untuk kurikulum merdeka. Tapi jangan merdeka sekali. Harus ada prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan seperti yang akan kita diskusikan dengan Profesor Hamid Hasan. Yuk kita ikuti dan kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ingin membantu guru, Pak Hamid. Kan banyak guru bingung. Kita jangan, paling tidak kalau kita orang yang tua seperti kita ini, jangan ikut memberikan isu yang lebih membingungkan. Kita mencerahkan, terutama membantu guru bagaimana menyiapkan materi-materi ajar, capaian pembelajaran untuk kurikulum merdeka dari kurikulum 2013 misalkan saja. Gimana Pak Amit? Ya, baik Pak Yanto dan Ibu Bapak para pencinta Suyanto.id, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita akan bicara tentang kurikulum merdeka, dan ketika kita bicara dalam kurikulum merdeka, maka itu capaian pembelajaran merupakan satu hal yang sangat-sangat penting. Dan itu merupakan yang harus dibaca oleh guru, karena di dalam putusan tentang capaian pembelajaran itu setiap mata pelajaran itu ada. Jadi setiap mata pelajaran ada di sana untuk tingkat-tingkat yang tertentu juga ada di sana, seperti kita sudah bicara tempo hari. Jenjang materi itu ada A, B, C, D, E, F. Oke. Ya, dan ini tingkat kesulitan, dan itu pun nanti diterjemahkan di dalam capaian pembelajaran ini. Nah, di dalam capaian pembelajaran itu tadi saya katakan setiap mata pelajaran ada, ya. Jadi ada di situ umpamanya mata pelajaran Pancasila, atau mata pelajaran bahasa Indonesia, atau mata pelajaran pendidikan agama, dan mata pelajaran yang lainnya. Nah, itu satu dokumen tebal, tetapi Ibu dan Bapak harus membacanya, ya, karena itu sangat-sangat penting untuk bisa melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, di dalam capaian pembelajaran itu, di dalam setiap mata pelajaran, di sana nanti ada elemen dan kemudian ada deskripsi. Jadi ada tabel yang elemen dan deskripsi untuk setiap mata pelajaran. Nah, pada umumnya pada setiap mata pelajaran itu ada dua elemen. Elemen pertama itu adalah pemahaman, yang dimaksudkan adalah pemahaman terhadap konten yang tempo hari kita sudah bicarakan, itu mengenai pikiran-pikiran pokok dari sebuah mata pelajaran yang ada di atasnya, yang ada ditulis dalam karakteristik mata pelajaran. Jadi saya ulangi, di dalam capaian pembelajaran itu ada bagian mata pelajaran. Nah, di dalam setiap mata pelajaran itu ada yang dinamakan itu deskripsi mata pelajaran, kemudian ada tujuan mata pelajaran, ada karakteristik mata pelajaran. Karakteristik mata pelajaran ini isinya adalah kebanyakan adalah isi dari pengetahuan yang biasa disajikan pada mata pelajaran itu, ya. Dan kemudian yang keempat itu bagian D, itu capaian pembelajarannya berdasarkan jenjang kesulitan materi A sampai F tadi. Nah, di situ di dalam bagian D itu ada elemen dan ada deskripsi. Nah, bagian elemen itu pada setiap mata pelajaran tadi itu ada dua kategori elemen. Elemen yang pertama adalah pengetahuan atau pemahaman, yang nanti itu beragam di dalamnya, tetapi pada dasarnya adalah menggambarkan pemahaman yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, pengertian pemahaman di sini juga itu
harus kita sadari bukan dalam pengertian C2. Ya. Ya, jadi pemahaman itu di situ bisa sampai C6. Ya, dengan Oke. demikian maka ada kemampuan menganalisis dan seterusnya seperti begitu. Nah, kemudian bagian kedua itu yang dinamakan dengan keterampilan proses. Jadi ada dua elemen, yaitu pemahaman tadi terhadap konsep-konsep, dan kedua adalah keterampilan proses. Nah, keterampilan proses ini kalau Ibu Bapak lihat, itu mirip dengan pembelajaran saintifik di dalam kurikulum 2013. Ya, yang ada Yang 5M. yang kita kenal dengan singkatan 5M itu ya. Kan mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, mengolah atau menganalisis, dan kemudian mengomunikasi. Itu kan 5M. Ya. Nah, sekarang di dalam ini dia ditambah menjadi 7. Ya, 7 itu ada yang dikembangkan, dibagi, ada yang kemudian ditambah. Jadi yang pertama tetap observasi, mengobservasi, ya seperti itu. Yang kedua tetap menanya. Yang ketiga tetap mengumpulkan informasi, jadi masih sama dengan 5M. Nah, yang keempat kalau 5M mengolah informasi, di sini dibagi 2 kegiatan. Yang pertama mengorganisasikan informasi itu, yang kedua adalah memaknai informasi itu, ya. Jadi dengan demikian dia menjadi 5, ya. Nah, kemudian setelah itu mengomunikasikan tetap sama dengan 5M, ya. Nah, setelah mengomunikasikan ada kegiatan terakhir, refleksi untuk kegiatan proyek. Oke. Karena seperti kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya, proyek merupakan karakteristik kurikulum Merdeka yang sangat kuat. Setiap mata pelajaran itu mempunyai alokasi untuk proyek. Ada yang 25%, ada yang 30%, dan sebagainya. Kan? Nah, dan proyek itu merupakan suatu kegiatan wajib. Ya. Dan artinya dengan demikian maka ketika sudah sampai pada kegiatan ketujuh, di situ setelah refleksi dan sebagainya, bagaimana ini materi yang dipelajari tadi itu dikembangkan dalam proyek yang sudah ditentukan temanya oleh sekolah. Ya. Jadi dengan demikian maka itulah pengalaman belajar. Ini bukan metode mengajar, ya. Seperti juga pengalaman saintifik itu bukan metode mengajar, tapi itu adalah pengalaman belajar. Ya. Pengalaman belajar di mana siswa itu mengembangkan kegiatannya untuk mencapai kompetensi yang diperlukan seperti itu. Ya, jadi Pak Hamid, maaf menyela. Proyek itu kan akhirnya adalah merupakan puncak dari kristalisasi hasil belajar setelah kita membuat berbagai 5M plus tadi, ya kan? Dan yang di situ ada Pak Hamid mengatakan mengorganisasikan informasi itu, saya kira itu adalah untuk kepentingan supaya mudah dicerna oleh siswa sesuai dengan perkembangan kejiwaannya, perkembangan kematangan belajarnya. Jangan sampai lupa bahwa para guru mengorganisasi itu, organizing information itu adalah untuk kepentingan belajar siswa, bukan untuk kepentingan persiapan guru misalkan saja. Betul nggak Pak Hamid? Ya, ini memang kegiatan siswa. Ya, Jadi saya katakan pengalaman belajar. Ya, pengalaman belajar itu artinya sesuatu yang akan dikerjakan oleh siswa dalam proses pembelajaran itu. Ya. Dan di dalam hal ini seperti kata Pak Yanto tadi, kita memang harus melatih anak mengolah informasi itu. Kita melatih anak, di situ ada beberapa keterampilan yang harus direncanakan. Nah, jadi dengan demikian bukan hanya tiba-tiba dia bisa mengolah informasi, dia bisa mencari informasi, mungkin ada yang bisa, ada yang belum juga, gitu kan? Nah, jadi seperti itu, menanya saja kita harus melatih terus. Jadi setiap mata pelajaran itu harus memberikan kesempatan pada anak untuk mengobservasi, untuk menanya, untuk mengumpulkan informasi,
Nah, keterampilan mengumpulkan informasi, menanya dan sebagainya tergantung dari materi mata pelajaran tadi tentu saja. Oke, Ya, tapi ini adalah materi ajar Ibu dan Bapak. Yang saya maksudkan materi ajar artinya mereka diajar, dilatih di dalam soal seperti itu. Ya, jadi bukan sesuatu yang kita tempelkan saja di dalam RPP kemudian selesai gitu kan, tidak dilatihkan pada anak, tidak bisa. ya, Sama dengan pembelajaran saintifik itu harus dilatih pada anak-anak. ya, ya. Jadi harus doing the real thing. Jadi mengerjakan sesuatu yang real dan dari Betul. bisa merefleksi diri dan bahkan bisa melakukan apa yang disebut dengan metakognitif, saya kira Pak Ahmed ya. Iya, itu di dalam pemahaman tadi bisa sampai ada metakognitif ya, seperti itu. Karena itu kemampuan yang ada di dalam taksonomi seperti begitu ya. Ini juga satu hal yang kita harus ingat seperti tadi kata Pak Yanto, bahwa ini setiap mata pelajaran dan nanti kontribusinya pada proyek itu tadi. Dengan demikian pada setiap mata pelajaran itu pada akhir pembelajaran itu dia sudah oke, ini yang akan kita kembangkan dalam proyek, kemampuan ini, materi ini untuk proyek itu. Nah, setiap mata pelajaran akan begitu dan setiap pertemuan, jadi kalau dalam satu semester itu katakanlah ada 16, maka setiap pertemuan itu sudah harus menyatakan ini akan masuk ke proyeknya begini dan proyek begini dan proyek ini begini dan sebagainya. Ya, itu adalah pada kegiatan terakhir, pengalaman belajar terakhir pada konsep kurikulum Merdeka Belajar ya, karena di situ refleksi dan kemudian menentukan apa bagian yang bisa dimasukkan ke dalam proyek. Dan ini dengan demikian bimbingan guru juga harus ini. Nah, mau tidak mau seperti 5M itu Pak Yanto, Ya. Sebetulnya dia langsung mengubah cara belajar kalau itu diterapkan. Ya. Ini juga dengan ini kalau harus diterapkan maka itu mengubah cara belajar anak. Mengubah cara belajar anak, mengubah cara mengajar guru. Ya, nah jadi memang guru harus siap berubah. Ya, dan harus dilatih. Oh iya. Ya, dilatih dan didampingi, tidak sekedar bahwa temanya diluncurkan seperti kurikulum merdeka, ya terserah Anda mau mencapainya seperti apa. Yang penting ada capaian pembelajaran, kan nggak begitu. Jadi betul. Ya, menurut saya itu proyek itu justru harus direncanakan sejak awal supaya proses pembelajaran itu berorientasi pada proyek itu. Jangan sampai pembelajaran selesai baru mikir proyek. Harus begitu kan Pak Ahmed? Ya. Iya, dia harus begitu karena itu memang kan tema yang dipilih untuk proyek itu kan sudah ditentukan dari awal gitu kan. Dengan demikian, nah setiap mata pelajaran, setiap pertemuan mata pelajaran pokok bahasan atau KD itu kalau istilah lama itu harus mengarah kepada materi ajarnya, kepada bagaimana dia bisa membantu pengembangan proyek yang sudah ditentukan tadi. Kan? Ya, Dan kata Pak Yanto itu yang harus ditekankan betul, guru harus dilatih ulang, harus diberi kemampuan baru ini dalam mengubah cara kerjanya, dalam mengubah kemampuan dia mengolah proses pembelajaran. Itu mutlak. Itu mutlak. Dan tambah satu lagi Pak Ahmed, yang melatih harus lebih pintar daripada yang dilatih. Ya. Oh, tidak. Iya, yang melatih harus tahu. Harus tahu. Ya. Dan tidak hanya sekedar menceritakan PowerPoint, tapi nggak punya pengalaman misalkan saja. Itu tidak boleh. Dan jadi saya ulang, saya koreksi, bukan hanya tahu Pak Yanto, tapi mampu. Harus mampu. Ya. Harus mampu. Punya kompetensi. Ya, baiklah. Pak Ahmed, ini sudah banyak informasi. Saya kira minggu depan kita beranjak ke yang lebih detail lagi untuk membantu para guru supaya tidak bingung di kelas maupun di sekolah, dan juga para kepala sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, dan tentu saja ini kan semua tadi adalah menggunakan filosofi konstruktivisme, saya kira. Atas dasar pengalaman, maka siswa merekonstruksi pengalamannya itu menjadi pengetahuan baru bagi mereka. Terima kasih Pak Ahmed atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.